Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Aris di sini. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, setelah kemarin memberikan tutorial mengenai pembuatan tabel, formula tabel, atau tabel perhitungan, dan pembuatan grafik pada Microsoft Word, dalam video ini saya akan memberikan beberapa tutorial mengenai pengaturan atau tool yang biasa digunakan dalam pemanfaatan tabel pada Microsoft Word. Langsung saja, silakan buka Microsoft Word yang terpasang pada komputer Anda. Di sini ada job sheet yang sudah saya siapkan. Di sini ada 4 kolom dan 5 baris dalam sebuah tabel. Saya mengingatkan kembali untuk pembuatan tabel, kita bisa memanfaatkan menu insert, kemudian tabel, kemudian insert tabel. Silakan isikan number of column mengenai jumlah kolom yang kita gunakan, dan number of row untuk jumlah baris yang kita gunakan. Dalam pemanfaatan tabel, biasanya atau secara umum, jika pointernya berada di luar tabel, maka tidak ada menu yang berkaitan dengan tabel yang dimunculkan oleh Microsoft Word. Tapi ketika pointernya berada di dalam tabel, maka ada menu tambahan khusus untuk pengaturan terhadap tabel, yaitu tabel desain dan layout. Tabel desain punya kecenderungan digunakan untuk pengaturan warna dan bentuk garis dan sebagainya, sedangkan layout digunakan untuk properti tabelnya. Oke, kita mau memberikan beberapa tool yang biasa digunakan dalam tabel desain dan layout. Yang pertama, semua dalam suatu kasus, kita akan meninggikan tinggi baris biar ukurannya sama. Teknik yang pertama, silakan blok dulu baris yang akan kita samakan tinggi barisnya. Silakan menggunakan menu layout, kemudian tekan properties. Di sini ada tabel properties atau jendela tabel properties mengenai row dan kolom yang biasa kita gunakan. Row digunakan untuk mengatur tinggi baris. Selama di sini saya gunakan 0,8. Perhatikan ini. Maka kan tinggi barisnya akan menyesuaikan. Atau kalau seandainya kita menggunakan cara yang cepat, bisa menggunakan di cell size ini, tinggal naikkan saja nilainya sama. Kemudian kalau seandainya kita mau menyesuaikan lebar kolom, kita bisa gunakan pakai layout, kemudian properties, kemudian kolom. Sesuaikan lebar kolomnya. Selama di sini saya gunakan 12 cm. Oke. Dia akan menyesuaikan. Atau kita juga bisa menggunakan menu yang ada dalam cell size. Di sini bisa menggunakan ikon auto fit. Ada 2 pilihan yang bisa digunakan. Ada outfit content, itu berarti lebar kolom akan menyesuaikan konten atau objek yang ada di dalam tabel. Atau juga kita bisa menggunakan outfit window, lebar kolom akan menyesuaikan dengan lebar kertas yang kita gunakan. Disesuaikan kebutuhannya apa. Kemudian bergerak ke kanan, di sini ada menu atau ikon delete yang biasanya digunakan untuk menghapus baris atau kolom. Contoh, seumpama di sini akan saya hapus kolom jenis kelamin. Lebih baik, silakan pointernya atau kursornya letakkan di sel jenis kelamin. Kita ada, silakan klik ikon delete. Ada 4, ada delete cell, delete kolom, delete row, dan delete tabel. Saya konsentrasi di 2 delete saja, yaitu delete kolom dan delete row. Kalau delete kolom berarti menghapus seluruh kolom. Delete row berarti menghapus baris aktif. Contoh tadi kita berada pada kolom jenis kelamin, ketika kita pakai delete kolom, maka akan terhapus kolom jenis kelamin. Itu mendelete. Kemudian di sebelah kanannya, di sini ada insert above, insert below, insert left, dan insert right. Digunakan untuk menambahkan baris atau kolom. Contoh,
pointer berada di baris keempat atau di teks layar nylon. Jika kita menggunakan insert above, berarti akan menambahkan baris kosong di atas layar nylon. Jika kita gunakan insert below, berarti menambah baris di bawah. Insert left berarti menambah kolom di sisi kiri. Insert right berarti menambah kolom di sisi kanan. Seumpama saya mau menambah di sisi bawah, maka gunakan insert below. Kemudian di sisi kanannya lagi, di sini yang biasa digunakan ada istilahnya dalam merge cell. Merge cell digunakan untuk penggabungan sel atau penggabungan barisan kolom. Tekniknya tinggal kita blok, kemudian tekan merge cell. Ini akan menjadi satu. Tadi penggunaan cell size bisa menggunakan untuk memperbesar atau memperlebar atau meninggikan secara otomatis. Saya tinggikan dulu biar terlihat untuk penggunaan alignment ya. Kemudian di sisi kanannya itu ada alignment atau untuk perataan. Di sisi atas kita mulai ada top left berarti perataan atas kiri, atas tengah, atas kanan, tengah kiri, tengah tengah, tengah kanan, bawah kiri, bawah tengah, dan bawah kanan. Selama kita mau di posisi tengah, kita gunakan pakai alignment set. Sedangkan sisi kanannya lagi, ada istilahnya adalah text direction, atau digunakan untuk pengaturan teks dengan arah yang berbeda. Tidak mendatar seperti biasanya, selama kita mau meletakkan teks dengan arah vertikal. Contoh, kita taruh di pointer yang dinilai, tinggal klik directionnya. Apakah model dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau kembalikan lagi. Tinggal pilih penggunaannya. Sedangkan yang sebelah kanan lagi, ada istilahnya sort atau untuk perataan. Sort digunakan untuk pengurutan. Tekniknya, silakan blok terlebih dahulu data yang akan kita urutkan. Pilih sort. Kita semua berdasarkan kolom kedua atau teknik blok yang saya ulangi. Sort. Biar terlihat kepala kolomnya. Silakan klik nama. Saya mau mengurutkan berdasarkan nama. Ada teks, jenisnya, ada ascending dan descending. Ascending berarti dari A ke Z, sedangkan descending dari Z ke A. Saya gunakan ascending atau dari A ke Z atau dari kecil ke besar. Ini akan urut berdasarkan abjad. Kemudian di sisi kanan, ada yang namanya formula. Untuk lebih jelasnya, pembahasan formula ada di postingan video sebelumnya. Contoh, semua di sini saya tuliskan total atau total nilai. Saya tengahkan. Semua kita mau formula atau untuk perhitungan kita menjumlahkan nilai total, silakan pakai formula. Ada sum above, itu berarti sum itu jumlah, above itu data yang di atasnya. Beranjak ke menu tabel desain, ini biasanya digunakan untuk warna dan penggunaan garis atau perubahan terhadap garisnya. Silakan pakai shading kalau seandainya untuk pewarnaan. Ini pewarnaan secara manual. Atau juga kita juga bisa menggunakan tabel style. Berarti style dari tabelnya sesuai dengan yang kita inginkan. Saya menggunakan manual saja. Shading, pilih warna, semua saya pilih warna ini. Kemudian garisnya semua akan kita rubah.
Garis skop judulnya akan saya ubah menjadi double dengan warna biru. Kita gunakan pakai border shading. Garis yang atas karena di sini antara nama dan Arya Fatih kita buang terlebih dahulu. Pilih garis yang kita inginkan, pilih warna yang akan kita gunakan, pilih ketebalan, terapkan. Oke, di sini akan berubah. Itu adalah beberapa tool atau pengaturan yang biasa digunakan dalam tabel. Silakan mencoba. Saya tunggu like, share, dan komennya. Dan jangan lupa subscribe-nya untuk mendukung channel kita akan lebih baik. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Demikian tool atau pengaturan yang biasa digunakan dalam tabel. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komennya. Dan subscribe untuk mendukung channel kami.